Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita ajarkan kepada orang lain, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, dan yang lainnya, sehingga dengan demikian harapannya bisa menjadi pemberat amal kebaikan kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab yaitu kitab hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis yang keberapa Pak Bu? Hadis yang ke-9 ya. Dan kita sudah membacanya, kita sudah menerjemahkannya. Adapun pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa faedah dari hadis yang ke-9. Akan tetapi sebelum kita lanjut ke faedah-faedah hadis yang ke-9 ini, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadis tersebut yang akan dibaca oleh Mukri. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimin amin. Qala fadilatu Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Baik, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-9 yaitu berisi tentang perintah untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, menjalankan perintah ya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya semampu kita, kemudian larangan banyak bertanya, dan juga larangan menyelisihi para nabi.
alaihimus salatu wassalam. Adapun faedah-faedah yang akan kita bahas, ya, insya Allah kita akan membahas sekurang-kurangnya ada 5 faedah Pak Bu. Ada 5 faedah dari hadis yang ke-9 ini. Faedah yang pertama, ya, dari hadis tersebut, wajibnya meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang pertama. Wajibnya apa? Meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Intinya ajakan untuk meninggalkan, ya, hal-hal yang dilarang. Nah, hal-hal yang dilarang ini bertingkat-tingkat Pak Bu. Sekurang-kurangnya ada 2, ya. Ada 2 tingkatan sesuatu yang dilarang. Ada 2 hukum, ya, dalam pelarangan tersebut. Yang pertama, larangan yang hukumnya haram. Jadi larangan itu memiliki 2 hukum. Yang pertama apa? Haram. Yang kedua napa kira-kira? Sijine haram napa? Makruh. Makruh sih napa? Dibenci, sesuatu yang dibenci. Kita akan bahas contoh perbuatan yang haram yang wajib kita jauhi. Yang haram ini memiliki 4 poin. Hukum yang haram ini memiliki 4 poin pembahasan. Poin yang pertama, haram yang paling mutlak adalah kesyirikan. Yang pertama apa? Kesyirikan alias syirik besar. Yang kedua, syirik kecil. Yang ketiga, dosa-dosa besar. Yang keempat, dosa-dosa kecil. Coba diulang. Dalam larangan itu memiliki berapa hukum Pak Bu? Sekurang-kurangnya 2. Nopo kali nopo? Haram dan makruh. Yang haram ada 4 poin. Pertama nopo? Syirik besar. Kemudian syirik kecil. Kemudian dosa besar, dosa kecil. Dan itu urutannya. Paling parah, paling medeni, paling diharamkan adalah syirik besar. Dan ini wajib kita jauhi. Sepakat seluruh kaum muslimin, baik ulamanya maupun kaum muslimin pada umumnya, mereka sepakat syirik itu wajib dijauhi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal tersebut di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-36. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan satu apapun. Ini yang pertama, syirik besar, haram. Terus yang kedua apa? Syirik kecil. Nah, banyak kaum muslimin Pak Bu
yang begitu sangat perhatian dengan syirik besar, tapi mereka lalai dengan syirik kecil, ya, sehingga mereka pun terjerumus dalam perbuatan syirik kecil. Apa contohnya syirik kecil? Riya, ya. Riya ini, subhanallah, kita kadang nggak ngerasa ternyata lagi riya, ya. Kenapa kita kadang melakukan riya tapi ternyata kenapa kita kadang melakukan riya tanpa kita rasakan? Karena sedikitnya perhatian kita terhadap masalah syirik kecil, Pak Bu, sehingga itu diremehkan sampai pada akhirnya jadi kebiasaan. Padahal riya ini, Pak Bu, adalah perbuatan dosa yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sungguh sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, wahai para sahabatku. Yang diajak bicara sinten? Sahabat-sahabat Rasul. Kira-kira keimanan kita dengan keimanan para sahabat lebih tinggi mana, Pak Bu? Tinggi sahabat. Mereka itu sudah tidak diragukan lagi keimanannya. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih khawatir. Khawatir apa? Khawatir kalau mereka terjangkiti syirik kecil. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu, ya, sungguh sesuatu yang paling aku takutkan menjangkiti kalian, menimpa kalian, wahai para sahabatku, adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil, wahai Rasul? Maka beliau mengatakan riya. Bayangkan, Pak Bu, para sahabat saja masih dikhawatirkan, ya, nggak tahu kita kalau hidup sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan kita yang seperti ini, lebih jauh-jauh dikhawatirkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi mengatakan riya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yawma tujazal ibadu bi a'malihim. Sungguh kelak pada hari pembalasan, ketika manusia mendapatkan balasan mereka atas amalan-amalan yang dahulu dikerjakan di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepada orang-orang yang dahulu riya di dunia. Ketika manusia A, B, C, D sampai Z itu lagi dapat balasan mereka, Pak Bu. Yang amalannya sebesar zarroh ya dapat, yang amalannya agak banyak dikit ya dapat, itu lagi dibagi-bagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang-orang yang dulu di dunia sukanya riya. Apa kata Allah? Idhabu ilal ladzina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya. Wahai kalian orang-orang yang dahulu sukanya riya di dunia, pergilah kalian kepada manusia-manusia yang dahulu kalian menampakkan amalan kalian kepada mereka. Suruh minta balasan ke mereka. Jadi misalnya si A, dia baca Quran, dia ngimamin sholat, dia ngajar ngaji, itu tujuannya untuk apa? Kalau ternyata tujuannya untuk manusia, nanti di hari pembalasan, Pak Bu, ya naudzubillahi min dzalik, orang tersebut disuruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta balasan kepada orang yang diriyai. Ya, kira-kira bisa ngasih sesuatu mboten? Enggak mungkin bisa, ya. Hanya Allah yang bisa balas. Kemudian kata Allah tabaraka wa ta'ala, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Lalu lihatlah, apakah manusia-manusia itu akan mendapatkan balasan? Jawabannya ya jelas tidak.
Ini menunjukkan sangat berbahayanya riya, syirik kecil yang sudah seharusnya kita jauhi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dinyatakan hasan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Kemudian poin yang ketiga apa? Dosa-dosa besar. Dan ini juga harus kita jauhi Pak Bu, dosa-dosa besar. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, kalian jauhilah 7 dosa yang bisa membinasakan. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua sihir, yang kedua membunuh jiwa yang tidak bersalah, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam kabur dari medan perang, dan yang ketujuh menuduh wanita muslimah dengan tuduhan yang keji. Inilah 7 dosa besar yang harus kita jauhi. Kemudian yang keempat apa? Dosa-dosa kecil. Kenapa dosa-dosa kecil harus kita jauhi Pak Bu? Karena terkadang orang itu meremehkan dosa kecil. Ketika dosa kecil itu diremehkan, maka dia bisa menjadi dosa besar. Dalam sebuah riwayat disebutkan la kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar, dan dosa kecil bisa menjadi besar jika diremehkan, dilakukan secara terus-menerus. Maka mau kecil mau besar kita harus perhatian, harus benar hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan yang kecil maupun yang besar. Yang kecil saja nggak boleh kita remehkan, apalagi yang besar. Ini mengenai sesuatu yang dilarang, ya, yaitu yang haram hukumnya. Kemudian hukum yang kedua apa Pak Bu? Yang makruh. Apa contohnya makruh? Makruh niku artinya apa tadi? Sesuatu yang dibenci. Kira-kira sesuatu yang dibenci dalam Islam niku napa? Makruh. Yang ada dalilnya napa? Napa? Perceraian. Sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu begadang. Begadang membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat tersebut, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu nauma qabla al-isya'i wal haditsa ba'daha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya dan membenci obrolan setelah isya. Loh Ustaz, berarti enggak boleh ngobrol setelah isya? Boleh mboten? Tergantung. Kalau obrolannya itu bermanfaat maka silakan. Dan dahulu Nabi SAW itu pernah diceritakan ngobrol setelah isya, membahas tentang strategi perang, bahas tentang pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi SAW. Itu bermanfaat mboten? Bermanfaat. Rapat berisya. Jadi boleh kumpul RT, rapat RT habis isya, boleh mboten? Boleh. Membahas bagaimana supaya RT-nya itu
lebih baik daripada sebelumnya, boleh. Ya, yang penting yang dibahas adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau setelah itu bahasnya bal-balan ya, ngisuk prainan mari ngendi, itu aja disit lah. Masih ada hari lain. Ya, intinya sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan bersama, maka tidak mengapa. Atau ngobrol dengan istri juga nggak apa-apa. Ya. Obrolan dengan istri. Ini contoh yang makruh pertama. Contoh yang lain apa? Nyicipi makanan ketika sedang puasa. Nyicipi makanan ketika sedang berpuasa. Itu hukumnya apa Pak Bu? Makruh ya. Asalnya makruh. Tapi ada kaedah yang mengatakan al-karahatu tazulu bil hajah. Ya. Sesuatu yang makruh itu bisa hilang jika ada keperluan yang mendesak. Itu ada kaedah seperti itu. Makanya boleh kalau ibu-ibu lagi masak ya, takut sayurannya itu kasinen atau kurang asin, anyep. Nah ini kan ada keperluan yang mendesak. Bukannya buka seneng malah jadi senep mbokan keluargane ya. Karena kasinen atau karena anyep, maka boleh bagi dia nyicipi. Pirang mangkok nyicipine. Ya ora semangkok lah. Setuilan lah nggih. Yang kira-kira lidah kita itu bisa merasa kemudian dikeluarkan lagi. Dan itu diperbolehkan. Nabi SAW pernah bersabda, la ba'sa an yadzuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Orang yang berpuasa itu enggak apa-apa nyicipi masakan untuk ngetes apakah asin atau tidak, kurang garam atau tidak, anyep atau tidak, selama masakan itu tidak sampai ke kerongkongannya. Berarti utuh dilek nggih. Kira-kira wis enak urung ya, nyicipilah. Ditul-tul terus ditempelkan di lidah. Habis itu enak, leg. Itu yang keliru. Harusnya diapain? Dilepeh, dibuang. Ya. Tapi kan kita udah ngerasa manis, udah ngerasa enak, Ustaz. Itu sama saja apa beda dengan yang ngeleg? Beda. Kadang sesuatu yang sampai lidah itu belum tentu sampai kerongkongan, bisa dilepeh. Kalau ngeleg berarti puasanya batal ya. Maka ibu-ibu niki harus diperhatikan ya. Tapi kan anu seperti tok setetes ya. Arab setetes, rong tetes tetap tidak boleh ya. Harus dikeluarkan lagi. Nah, ini mengenai faedah yang pertama Pak Bu. Wajibnya kita meninggalkan ya sesuatu larangan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang kedua, mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam semampu kita. Kalau tadi larangan ada berapa hukum? 2, haram dan makruh. Perintah kira-kira berapa hukum? 2 juga. Napa? Wajib dan sunnah. Larangan ada haram, ada makruh. Perintah ada wajib dan ada sunnah. Contoh yang wajib napa? Ya yang ada di rukun Islam, salat, puasa Ramadan, zakat, ya, kemudian haji jika mampu. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita disuruh untuk melakukan ketaatan semampu kita. Ya. Kalau tadi larangan kita jauhi dengan semaksimal kita, semuanya kita jauhi.
Karena pada hakikatnya menjauhi sesuatu, meninggalkan sesuatu itu jauh lebih mudah daripada mengerjakan. Kemarin sudah kita bahas ya. Contoh yang wajib seperti haji. Kalau mampu ya berangkat, kalau tidak mampu ya enggak berangkat. Sholat, kalau enggak bisa berdiri maka duduk. Kalau enggak bisa duduk maka berbaring. Enggak bisa berbaring pakai enggak bisa berbaring. Sudah berbaring enggak bisa pakai gerakan, pakai isyarat. Pakai isyarat enggak bisa pakai hati. Kalau pakai hati sudah nggak bisa disolati. Itu yang paling mentok. Ya, pas wis disolati maning, ya nggak dikubur. Ya, tinggal mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ini yang wajib. Kemudian yang sunnah, contohnya apa? Memanjangkan janggut, memotong kumis, ajak kualik ya. Jangan kayak orang-orang Cina sebagian ya. Orang Cina atau mana? Yang kumisnya sampai panjang-panjang itu? India. Ya, orang-orang Majusi, kalau kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disuruh untuk menyelisihi orang-orang Majusi. Kumisnya sampai panjang, jenggotnya dipotong. Nah, kita jangan seperti itu. Janggut itu jangan dipotong sampai habis, Pak. Dirapikan boleh, tapi jangan sampai dipotong sampai habis. Ya. Bahkan sebagian ulama yang sangat tegas, mereka berpendapat haram ya, memotong janggut. Ukurannya gimana, Ustadz? Ya, kalau nggak salah, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ngasih ukuran. Ukuran janggut itu sudah boleh dirapikan, yaitu sepanjang genggaman. Kira-kira kalau melebihi ini, genggaman ini, itu sudah boleh dipotong, dirapikan. Tapi nek tadi semene, apa maning isi rongler itu yang nggak usah dirapikan lah. Kalau sudah lebat ya, jenengan sudah lebat dereng Pak? Oh ya standar lagi. Kalau sudah melebihi nih sampai segini gitu ya, apa mending sampai sebudel gitu, itu dipotong nggak apa-apa. Ukurannya apa? Segenggaman. Nah kalau kita Indonesia ya paling mentoknya sepak makasin niku, ya. Biasanya rata-rata, kecuali yang pakai obat mungkin sampai sini. Nah disunahkan untuk dirapikan, dipanjangkan, dipelihara, jangan dicukur ya. Ini mengenai faedah yang kedua, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, Pak Bu, dari hadis yang ke-9 ini, barang siapa yang merasa lemah dalam suatu ibadah, maka boleh baginya hanya melakukan ibadah yang dia mampu. Nah, ini jangan sampai salah paham ini. Saya ulang ya. Barang siapa yang merasa lemah dalam suatu ibadah, maka boleh baginya hanya melakukan ibadah yang dia mampu. Pakai contoh insya Allah jauh lebih gampang. Contohnya, sebagian orang itu ada yang seneng banget puasa sunnah, tapi di konsolat malam berat, maka fokuslah di puasa sunnah itu daripada sholat malam karo ngedrumel. Itu maksudnya. Sebagian orang ada yang dimudahkan sholat tahajud, baca Quran di tengah malam, tapi nekon puasa angel, puasa sunnah maksudnya ya, bukan puasa Ramadan. Maka fokuslah dia di ibadah yang dia senangi. Ada sebagian orang dimudahkan oleh Allah ngajar, maka fokuslah di ngajar, puasanya angel, salat sunnahnya susah, dan begitu seterusnya. Dan ini pernah dialami oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik, Pak Bu, Malik bin Anas, suatu hari ya,
Imam Malik ini didatangi oleh salah seorang ahli ibadah. Lalu ahli ibadah ini berkata kepada Imam Malik, "Wahai Imam Malik, alangkah baiknya menurutku kamu ini menyendiri saja, jangan ngajar terus." Ya, Imam Malik itu kan ulama Madinah pada saat itu. "Aku berpendapat kamu itu lebih baik ngajar, jangan ngajar terus, menyendirilah, mengasingkan diri, beribadah kepada Allah, jangan di hadapan manusia terus, supaya ibadahmu itu lebih banyak." Mendengar nasihat yang seperti itu, Imam Malik mengatakan, "Innallaha qassamal a'mala kama qassamal arzaq." Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi-bagi amalan itu seperti membagi-bagi rizki. Berarti sudah ada kadarnya masing-masing, porsinya masing-masing. Di antara kita, Pak Bu, mungkin ada di antara panjenengan yang semangat banget sholat sunnah, sholat sunnah setelah yang wajib, ataupun sholat malam di malam hari nanti. Tapi di sisi lain panjenengan berat untuk puasa sunnah. Ada pula di antara kita mungkin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk puasa sunnah, Senin Kemis bahkan Daud, tapi sulit untuk menegakkan sholat sunnah. Ada di antara kita yang rajin sekali baca Qur'annya, setiap habis sholat pasti baca Qur'an, tapi nekon puasa sunnah berat. Ya, maka fokuslah di ibadah-ibadah tersebut dan jangan sampai merendahkan satu sama lainnya, karena setiap yang dilakukan itu memiliki keutamaan. Kemudian Imam Malik mengatakan, "Farubba rajulin futiha lahu fis sholati wa lam yuftah lahu fis shaum." Betapa banyak orang yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan sholat sunnah, tapi tidak dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan puasa sunnah. Wa akhar futiha lahu fis shadaqah wa lam yuftah lahu fis shaum. Dan ada juga sebagian orang yang dimudahkan untuk bersedekah, Masya Allah, eman banget. Kalau sedekah itu enggak hitung-hitungan duitnya, tapi sama Allah tidak dibukakan untuk mengamalkan puasa sunnah. Dalam artian susah, sulit dirinya untuk puasa sunnah, angel. Tapi nekon sedekah, Masya Allah. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Ada juga di antara mereka yang dibukakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Malik, "Fa nasyrul ilmi min afdoli a'malil birr wa qad raditu bima futiha li fihi." Dan menyebarkan ilmu, kata Imam Malik, merupakan sebaik-baik amal, dan aku sungguh telah ridho atas apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untukku dalam beramal soleh tersebut. Jadi Imam Malik merasa senang, merasa ridho ketika Imam Malik rahimahullahu ta'ala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senang menyampaikan ilmu agama. Kemudian beliau berpesan, "Wa ma adzunnu ma ana fihi biduni ma anta fihi." Sungguh aku tidak menganggap kebiasaanku ini lebih rendah daripada kebiasaanmu. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa birrin. Dan aku berharap semoga masing-masing dari kita selalu berada dalam kebaikan. Ini jawaban yang sangat bijak. Jadi Imam Malik rahimahullahu ta'ala tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Beliau memilih suatu ibadah yang memang sudah dimudahkan oleh Allah untuknya, tanpa merendahkan ibadah yang sering dilakukan oleh orang lain. Yang ngasih saran ke Imam Malik ini nggak pernah ngasih taklim, Mbak Bu. Tapi Imam Malik nggak mencelanya. Ya. Apa yang aku lakukan dan apa yang kamu lakukan itu baik semua, dan kita berharap semoga ini semua termasuk kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih baik dari itu, yang bisa mengumpulkan semuanya, bisa ngasih ilmu kepada orang lain, menjaga sholat sunnahnya,
puasa sunnahnya, sholat malamnya, sedekahnya, tilawah Qur'annya itu dijaga. Itu yang jauh lebih baik. Dan ini semua terkumpul pada dirinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini faedah yang ketiga, bahwasanya kalau kita berat di ibadah sunnah yang satu dan dimudahkan di ibadah sunnah yang lainnya, fokuslah di ibadah sunnah yang lainnya tersebut, ya, supaya kita nggak meninggalkan. Jadi senang dengan ibadah sunnah tersebut. Tapi kalau misalnya kita pengen menambah ibadah sunnah yang lain, ya nggak apa-apa, ya sedikit-sedikit. Mungkin kita berat di puasa sunnah, ya, maka ya mungkin seminggu sekali Senin Kemis, ya, atau 2 minggu sekali, seminggu sekali Senin Kemis, ya berarti aben bulan ya aben minggu. Nah, intinya seperti itu Pak Bu. Kalau kita lemah di ibadah yang satu, maka fokuslah di ibadah yang lainnya. Kemudian faedah yang keempat, peringatan tidak bolehnya mengikuti kebiasaan para ahli kitab. Peringatan tidak diperbolehkannya mengikuti kebiasaan-kebiasaan ahlul kitab yang bisa membinasakan umat. Jadi larangan mengikuti kebiasaan ahlul kitab yang bisa membinasakan umat. Di dalam hadis disebutkan ada 2 kebiasaan. Nopo kali nopo? Banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Banyak bertanya dan menyelisihi ajaran Nabi. Nah, banyak bertanya di sini para ulama menjelaskan di antara contohnya adalah bertanya sesuatu yang belum terjadi. Bertanya sesuatu yang belum terjadi. Pripun contohnya? Ustaz, salat nang planet Mars iki kepriwe ya, ngadepe kepriwe? Jenengan tanya, wis ana urung sing maring Mars wong muslim? Durung Ustaz. Ya udah, nggak usah ditanyakan itu. Ustaz, bagaimana cara sholat di bulan Ustaz? Ya. Temenan apa ora? Ada manusia yang sudah sampai ke bulan, itu beritanya sudah valid atau belum? Ya. Kayaknya sih durung. Ya udah, nggak usah ditanyakan. Kapan pertanyaan itu terjadi? Ketika kejadian itu terjadi. Ketika benar-benar ada orang sudah mendarat di bulan. Ustaz, gimana sholat di matahari lagi ngawur maning? Ya, lebih-lebih. Atau Ustaz, gimana ya hukum memakan daging dinosaurus? Allahu Akbar. Biasanya bocah TK sing takon gitu. Dinosaurus yang pemakan tumbuh-tumbuhan, itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Kira-kira sudah terjadi belum ada orang makan daging dinosaurus? Kayaknya sih wis biyen, kan sih kayaknya. Dan sekarang kira-kira ada dinosaurus apa enggak? Ayam kayak keturunan dinosaurus, kayaknya ayam, bebek. Jadi jangan bertanya sesuatu yang belum terjadi atau yang enggak mungkin terjadi gitu. Yang kemungkinan nggak akan terjadi. Ini diantaranya, banyak bertanya yang seperti itu. Ustadz, kerajaan Nabi Sulaiman ngasih Indonesia apa ora ya? Katanya ada yang bilang itu Candi Borobudur peninggalannya sinten? Nabi Sulaiman. Apa sempat-sempatnya Nabi Sulaiman bikin candi gitu. Candi itu sih punya agamanya siapa? Candi, wah, Allah musta'an ya, sehingga cerita. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kurang bermanfaat lah. Atau pertanyaan yang mengandung olok-olok, ya. Pertanyaan yang mengandung celaan. Misalnya di depan umum, ya. Kita sudah tahu teman kita itu belum mandi, takon, kurung adus ya. Tujuannya supaya apa? Diolok-olok itu teman kita. Nggak boleh. Kita lagi sama teman kita di samping, ternyata teman kita kentut, wis ditahan-tahan, suaranya kecil, dut gitu. Kita dengar,
Ya sudah ditutup, nggak usah ditanya, kok ngentut ya. Tanya gitu supaya apa? Supaya dicela dia. Ini termasuk pertanyaan yang dilarang. Ya, sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian menyelisihi para nabi, yaitu meninggalkan ajaran-ajaran para nabi. Lalu faedah yang terakhir, yang kelima, bolehnya banyak bertanya jika tujuannya untuk tafakuh. Bolehnya banyak bertanya jika tujuannya untuk tafakuh. Tafakuh niku napa? Tafakuh napa tafakuh? Memperdalam ilmu agama dan mengamalkannya. Ya. Jadi kita belajar ilmu agama, memperdalam ilmu agama, tujuan paling utamanya adalah untuk diamalkan, Pak Bu. Jangan cuma jadi wawasan atau naudzubillah jadi sarana untuk mendapatkan dunia, naudzubillah. Itu udah tanda kiamat, ya. Suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menyampaikan beberapa fitnah kekacauan yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan seperti itu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, kapan itu terjadi wahai Ali? Kekacauan-kekacauan dahsyat yang menyebabkan kiamat semakin dekat. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, idza tufukkiha li ghairiddin. Ketika ilmu fikih dipelajari tapi tujuannya bukan untuk agama. Kalau bukan untuk agama sih untuk apa? Untuk debat biasanya, Pak Bu. Loh Ustaz, ilmu fikih apa bisa untuk debat? Bisa, Pak Bu. Karena fikih itu luas. Ada pendapatnya Syafi'iyah, ada pendapatnya Hanabilah, ada pendapatnya Malikiyah, ada pendapatnya Hanafiyah. Ya. Yang seperti ini kalau bukan untuk agama, ya untuk debat biasanya. Ayel-ayelan. Bukan untuk mencari kebenaran. Ini tanda pertama. Wa tu'allima li ghairil amal. Dan ketika ilmu dipelajari bukan untuk diamalkan. Ya. Banyak orang mempelajari ilmu agama tapi bukan untuk diamalkan. Ya. Hanya untuk wawasan, hanya untuk mempertebal bukunya. Beli buku, beli kitab hanya untuk hiasan rak sing kosong. Allahu Akbar. Ya. Koleksi. Nah, nggak ada tujuannya untuk ngamalkan, baca itu nggak ada. Bahkan mungkin gue maca bebah. Dari situ tuku kitab mau ngapa? Gue pajangan bae nang kayaknya main kayak kitabnya warna abang ya. Temboknya warna putih, main merah putih. Allahu Akbar. Ini tanda-tandanya. Lalu yang terakhir kata Ali bin Abi Thalib, wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Ketika dunia dicari dengan amalan-amalan akhirat. Belajar tujuannya hanya untuk mencari bagian dunia, meraih gelar supaya disegani, supaya gajinya gede, supaya menjadi tokoh di masyarakatnya. Ini dah rusak niat yang seperti ini, Pak. Maka kita harus hati-hati dengan niat kita, tujuan kita mencari ilmu itu untuk apa ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan mengenai faedah-faedah dari hadis yang ke-9. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.